Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Saifullah Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan dari akuarium ukuran 40 cm yang beberapa waktu lalu pernah saya review. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan dari video kali ini, saya beserta keluarga ingin mengucapkan kepada teman-teman semua yang merayakan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja teman-teman, kita memasuki pembahasan pada video kali ini. Di depan teman-teman semua sekarang sudah ada akuarium ukuran 40 cm yang dulu pernah saya review. Kebetulan sekarang sudah saya isi ikan ya teman-teman ya. Nah, ikan apa saja yang saya pelihara di akuarium ini? Setelah saya pikirkan dan saya pertimbangkan secara matang, dan saya pelajari beberapa ikan yang ingin saya pelihara, akhirnya saya memutuskan untuk memelihara ikan jenis predator di dalam akuarium 40 cm ini. Mungkin di benak teman-teman semua akan muncul pertanyaan, emang bisa akuarium 40 cm ini dipergunakan untuk memelihara ikan jenis predator? Sedangkan ikan predator itu dia bisa tumbuh besar dan mungkin dari beberapa jenis dia bisa tumbuh hingga 1 meter bahkan hingga 3 meter lebih ya teman-teman ya, dengan bobot 100 kilo. Nah, di depan teman-teman semua ini, ikan predator yang saya beli dan saya pelihara itu usianya masih anakan ya teman-teman ya. Jadi ukurannya kurang lebih masih sekitar 8 cm. Nah, kalau semisal bagi saya, kalau saya masukkan di dalam akuarium 40 cm ini dengan lebar 30, itu masih aman teman-teman. Lagian saya memasukkan ikan-ikan predator saya ini di dalam akuarium 40 cm ini dengan tujuan untuk pembesaran. Jadi kalau semisal dia sudah besar dengan ukuran minimal 25 cm, itu akan saya pindahkan ke akuarium yang lebih besar atau mungkin langsung ke dalam kolam ya teman-teman ya, agar dia bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kalau semisal ukuran masih 8 cm ini saya masukkan ke dalam kolam dengan ukuran 4 x 5 meter atau 5 x 4 meter, itu ya nggak kelihatan teman-teman. Yang kesulitan saya bagaimana cara ngasih makannya ya teman-teman ya. Kalau semisal ikannya di tengah ya masa saya harus lompat ke kolam, kan nggak mungkin juga kan gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi asal saya beli terus asal saya pelihara tanpa saya pikirkan ke depannya seperti apa. Nah, oke, ikan apa saja yang saya pelihara di akuarium ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada jenis ikan gar. Nah, teman-teman semua mungkin tahu ikan ini ya. Mungkin teman-teman semua menyebutnya ikan gar, ikan aligator ya. Semuanya teman-teman sebut aligator. Nah, itu sebenarnya salah teman-teman ya. Ikan jenis gar ini mempunyai itu termasuk dalam family Lepidosteidae. Nah, dari Lepidosteidae itu dibagi menjadi dua genus. Yang pertama itu Lepidosteus, yang kedua Atractosteus. Nah, dari kedua genus tersebut itu dibagi menjadi 7 spesies teman-teman. 4 diantaranya masuk di dalam genus Lepidosteus dan 3 yang lainnya itu masuk di dalam Atractosteus. Nah, yang kalian maksud dengan ikan aligator gar itu sebenarnya termasuk dalam genus Atractosteus. Nah, kebetulan ikan jenis aligator gar itu yang kalian semuanya sebut itu ya, ikan gar itu kalian sebut ikan aligator, itu yang kalian maksud itu genus Atractosteus dengan spesies yang teratas. Jadi ikan yang kalian maksud itu berada di urutan paling atas dari beberapa jenis ikan gar tersebut. Nah, namanya apa? Itu dari spesies Atractosteus spatula atau yang kalian sebut aligator gar spatula.
Jadi bukan semua ikan gar itu adalah aligator, hanya satu saja yang dijuluki ikan aligator karena dari sifat dan ukurannya, dari sifatnya dulu ya, dari sifatnya dulu itu dia termasuk ikan yang sangat itu ya, buas ya teman-teman ya, atau itu ya bisa dikatakan agresif ya teman-teman ya, paling agresif dari ke 6 ikan gar yang lainnya. Makanya dia berada di urutan paling atas dari beberapa spesies ikan gar yang lain. Nah, kalau yang saya keep ini itu ikan gar jenis apa? Saya nggak berani sebut teman-teman. Karena apa? Ikan gar ini masih ukuran 8 sentian. Jadi kalau semisal saya bilang ini aligator spatula, nanti kalau tumbuhnya Florida gar, ya itu saya yang salah. Tapi saya beli ikan ini sebenarnya niat awal saya ingin membeli ikan jenis aligator gar spatula atau Atractosteo spatula ya teman-teman ya. Nah, kalau semisal ini nantinya kok besarnya ternyata dia adalah jenis dari spesies Florida gar, apakah nanti akan saya buang? Enggak teman-teman. Jadi walaupun ini nanti besarnya bukan seperti ikan gar yang saya inginkan, tetap saya akan rawat dengan sebaik mungkin sampai seumur hidupnya. Jadi kalau teman-teman semua memelihara ikan jenis predator apapun itu, kalau semisal kalian sudah tidak sanggup untuk memelihara ikan tersebut, lebih baik kalian hibahkan ke kebun binatang karena itu adalah keputusan yang lebih baik. Dan saya tekankan, jangan sekali-kali kalian melepaskan ikan jenis predator apapun ke dalam sungai. Karena apa? Kalau semisal kalian lepaskan jenis ikan predator ke dalam sungai, yang ada ikan-ikan kecil di dalam sungai akan habis semua dimakan sama ikan predator tersebut. Jadi apapun hewan yang sekiranya dia masuk di dalam mulutnya itu bagi dia adalah makanan. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan pernah sekali-kali melepaskan ikan jenis predator apapun ke dalam sungai. Oke. Nah, ikan predator ini, jenis ikan gar ini saya beli dengan harga Rp7.000 teman-teman. Dengan harga Rp20.000. Kalau Rp7.000 itu kayak beli itu ya, kelereng ya teman-teman ya. Nah, sorry. Nah, ini kan ikan gar ini saya beli dengan harga Rp15.000 per 1 ekor. Jadi saya beli 3 ekor. Nah, yang satunya di mana? Yang satunya dibully sama mereka berdua. Jadi kebetulan posisinya lagi stres, saya karantina, saya sendirikan. Jadi nggak mati teman-teman. Saya sendirikan karena dia nggak mau makan. Nah, ini yang kalian lihat, ini jenis gar apa? Saya nggak berani sebut. Ya anggap saja lah ini seperti yang saya inginkan, aligator spatula. Jadi untuk memeliharanya bisa maksimal gitu loh. Nah, yang kedua ikan apa? Yang kedua ada ikan palmas. Ikan palmas ini itu saya nggak tahu ya jenisnya apa. Awalnya saya beli dengan niat untuk mencari jenis ikan palmas yang dicari. Nah, sedangkan pas saya datang ke tokonya, kebetulan tokonya di Semarang ya, saya tinggal di Semarang. Di tokonya pas saya cari ikan palmas yang dicari, kebetulan lagi kosong. Yang ada ikan palmas jenis albino dan ikan palmas ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ini jenis ikan palmas apa, warnanya kuning teman-teman. Nah, nanti bisa itu ya, komen di dalam kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nah, ikan palmas ini saya beli dengan harga Rp10.000 per 1 ekornya. Jadi saya beli 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ikan palmas ini dia bisa tumbuh rata-rata dengan ukuran 60, tapi di alam liar pernah ditemukan dengan ukuran 90 cm. Jadi nggak tahu ya. Yang jelas ini jenis palmas apa. Mungkin kalau semisal besar tubuhnya bisa dipengaruhi dari jenisnya dan jenis kelaminnya mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman tahu ini ikan palmas apa,
bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin di sini teman-teman lihat ada ikan manfish. Kenapa saya taruh di akuarium predator ini? Apa agak berbahaya? Nah, selagi ikan palmas dan ikan aligator spatula ini atau ikan gari ini yang saya punya, mulutnya enggak masih kecil ya, dan ukurannya masih anakan, kemungkinan ikan manfish ini aman-aman aja teman-teman, karena dia nggak muat di mulutnya. Nah, ikan manfish ini saya taruh di akuarium predator ini dengan tujuan untuk membantu si ikan palmas ini untuk bersih-bersih sisa makanan. Tapi yang jelas ini palmas kayaknya nggak mau membersihkan sisa makanan ya, karena ini palmas yang paling aktif yang saya tahu. Biasanya palmas ada di dasar akuarium atau di dasar kolam, yang ini sangat suka sekali berenang ke sana kemari, kayak kelayapan lah. Nah, ikan manfish ini saya beli harga Rp4.000 teman-teman, jadi saya beli 2 juga ikan manfish ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini ingat, akuarium 40 cm ini hanya saya pergunakan untuk membesarkan saja. Nanti kalau semisal dia sudah besar, akan saya pindahkan ke tempat yang lebih layak lagi, entah itu nanti akuarium atau kolam ya. Yang jelas saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua, apabila memelihara ikan predator dan kalian sudah tidak sanggup untuk memeliharanya, jangan pernah sekali-kali melepasnya ke sungai. Oke teman-teman, karena apa? Nanti kalian yang disalahkan penghobi ikan predator yang lain. Jangan sampai satu kesalahan itu ya menjadikan dampak kepada semua penghobi yang lain. Oke teman-teman, gitu aja mungkin video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, sorry, ini satu tambahan lagi ya. Ikan-ikan ini saya kasih makan apa dengan ukuran yang masih kecil ini? Saya kasih pakan cacing ya teman-teman ya, cacing darah ataupun cacing sutra. Jadi kalau semisal saya kasih ikan potong itu masih kayaknya nggak muat sama mulutnya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya tambahan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iwak barbar.